berkah ya, Insya Allah. kesibukan-kesibukannya, subhanallah. eh, Waktunya produktif. Kadangkala kalau kita kan ngerasa gini, eh udah duhur lagi, udah asar lagi, udah maghrib lagi gitu ya. Kalau sebelum Ramadan mungkin nggak kerasanya gitu ya. Nah, kalau yang produktif kan beda lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan ya, sekarang bulan Sa'ban sudah masuk, kita mendapatkan keberkahannya dan kita mendapatkan rezeki, mendapatkan bulan Ramadan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Makanya judul yang sekarang adalah Ramadan Full of Love ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaannya, kecintaan penduduk bumi, penduduk langit, dan kita bisa merasakan kecintaan itu tentunya bukan hanya sekedar hiasan kata-kata, tapi bagaimana merasakan Ramadan yang memang berbeda dari Ramadan sebelumnya. Di sini sudah hadir Teh Patra yang banyak sekali pengalamannya, sudah makan banyak asam garam gitu ya. Sehingga tanpa berlama-lama kita tunggu kehadirannya dan tanpa perlu menceritakan bagaimana latar belakang Teh Patra ya. Mangga Teh Patra. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Damang Teh Feti. Alhamdulillah. Jadi cuma ngeliat aja Teh Feti lagi sibuk ya di sana ya. Sibuk apa? Sibuk ngecas, nyari casan. Soalnya kalau IG tuh, waduh, deg-degan ini masih 50 juga. Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya Teh Feti ya. Alhamdulillah Teh. Aduh, ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. latar belakang. Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururin anfusina wa min sayyiatin a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji hanya milik Allah ya, yang sudah mempertemukan kita saat ini di bulan Sya'ban. Tidak terasa ya, sebaru kemarin berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya, terus tahu-tahu udah Isra Mi'raj, terus tahu-tahu udah Sya'ban, dan sekarang Sya'bannya juga udah pertengahan ya. Sebentar lagi kita akan segera berjumpa dengan bulan yang sangat kita cintai, dengan waktu yang sangat kita nanti-nantikan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan begitu banyak kemuliaannya insya Allah. Dan kita tentunya berharap bahwa Ramadan saat ini adalah Ramadan yang terindah ya. Jadi kalau dari kemarin-kemarin kita udah setiap Ramadan itu sudah berniat ya, Ramadan yang tahun kemarin itu yang terindah. Mudah-mudahan udah jadi yang terindah sampai tahun kemarin ya. Dan sekarang kita akan menemui Ramadan lagi, dan insya Allah kita niatkan ini Ramadan yang lebih indah lagi daripada yang tahun kemarin sudah kita rasakan ya, Masya Allah. Jadi di dalam Al-Quran ya, tentunya di Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 183, Allah sudah memberikan kepada kita satu ayat yang sederhana, mudah diingat dan mudah dihafalkan gitu ya. Tapi maknanya luar biasa mendalam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ini Allah memberikan satu informasi ya kepada kita bahwa yang namanya ibadah ya, berpuasa ya, itu sudah diwajibkan kepada hamba-hamba Allah yang terdahulu ya. Jadi hampir semua umat itu punya ibadah saumnya masing-masing ya, macam-macam gitu ya, tata caranya macam-macam, kemudian waktunya juga bermacam-macam, dan Allah sudah menetapkan bagi kita umat Islam ibadah itu ya, ibadah puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ya, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari, dan itu dilaksanakan secara berturut-turut ya. Tentunya kita juga sering ya membahas kenapa sih Allah memberikan kepada kita satu beban yang begitu berat. Tadinya kita merasa bahwa itu adalah sebuah beban yang begitu berat ya. Tapi ternyata sesudah dijalani selama
puluh-puluh tahun ya kita hidup, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini 30 kali, mungkin ada yang 40 kali, bahkan mungkin ada yang lebih ya. Dan ternyata ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan ini tidak sesulit yang dibayangkan gitu ya. Kalau dulu Upin Ipin bilang, "Hah, sebulan? Matilah," gitu ya. Ternyata kita semua tidak mati ya, alhamdulillah ya, walaupun kita melaksanakan ibadah Ramadan. Dan ternyata sesudah dipelajari ya, diambil hikmahnya lebih dalam lagi. Ini adalah sebuah fasilitas ya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia supaya manusia ini bisa menjadi manusia-manusia yang mulia ya, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan kesuksesan, keberhasilan tidak hanya di akhirat tapi juga mulai dari dunianya gitu. Jadi eh, ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat, tilawah gitu ya, dan khususnya adalah ibadah saum di bulan Ramadan, ini adalah sebuah fasilitas yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada umat Islam untuk menjamin supaya manusia-manusia muslim ini menjadi insan kamil ya. Menjadi manusia seutuhnya. Kenapa ya? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan manusia ya dengan fitrahnya yang senang berjuang ya. Jadi sudah menjadi fitrah manusia itu senang melakukan sesuatu yang susah ya. Kemudian merasa bahagia ketika berhasil mencapainya ya. Kemudian eh, penasaran ingin melakukannya lagi gitu ya. Kemudian ingin mengalahkan dirinya sendiri. Jadi itu adalah sebuah eh, fitrah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya mungkin itu juga yang menjelaskan kenapa banyak manusia yang kehidupannya itu kayaknya baik-baik saja ya. Ada anak misalnya sudah mendapatkan berbagai kemewahan ya dari orang tuanya, belum lulus sekolah udah dijamin bakal jadi CEO di perusahaan orang tuanya gitu ya. Belum punya pekerjaan sudah dijamin gitu ya, kehidupannya kemana-mana bisa naik kendaraan yang mewah, kemana-mana mau naik pesawat bebas-bebas aja, mau naik private jet segala macam. Tapi ternyata banyak orang-orang seperti ini ya yang tidak merasakan perjuangan dalam hidupnya, justru malah merasa hampa gitu ya dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita yang yang sedang berjuang ini sampai terlongok-longok misalnya ya melihat apa materi yang mereka miliki, melihat kekayaan yang mereka miliki, mereka menganggap itu sebagai satu hal yang membosankan gitu, biasa-biasa aja gitu ya. Nggak heran bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga seperti itu justru banyak yang akhirnya hidupnya itu cari jalan yang lain gitu, yang beda sama yang diberikan oleh orang tuanya gitu ya. Ada yang pura-pura miskin lah, ada yang mengembara lah kemana gitu ya, ada yang menjauh dari keluarganya, nggak peduli dengan warisan segala macam, karena memang sesuatu yang didapatkan tanpa perjuangan itu tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki gitu ya kepada manusia. Jauh lebih berbahagia manusia itu yang melakukan sesuatu dengan kemampuannya lalu mencapai sesuatu gitu ya, mencapai sesuatu dengan kemampuannya itu sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu ya, baru itu manusia itu merasa bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu latihan ya, memberikan kepada kita satu proses ya, satu sistem supaya kita itu bisa melaksanakan perjuangan itu bersama-sama ya. Kalau kita bayangkan ya, ternyata untuk bisa melaksanakan ibadah saum ya, berpuasa selama 30 hari berturut-turut, ternyata itu adalah satu hal yang mustahil ya dilakukan oleh manusia. Kayaknya nggak ada di antara kita satu orang pun yang pernah berhasil puasa 30 hari berturut-turut selain di bulan Ramadan ya. Ada yang pernah nyoba? Teh Feti pernah nyoba? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jangankan yang 30 hari berturut-turut gitu ya. Yang saum Senin Kamis aja nggak semuanya di antara kita itu berhasil ya melakukannya dengan istiqomah gitu ya. Apalagi tadi saum 30 hari berturut-turut. Itu kalau bukan di bulan Ramadan kayaknya nggak ada manusia itu yang sanggup ya. Bahkan eh, apa namanya? eh, kita berusaha untuk melaksanakan ibadah saum yang hanya beberapa kali sebulan aja itu nggak ada yang sanggup gitu. Makanya
Di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya bulan Ramadan ini adalah eh, emang bulan yang istimewa ya. Satu bulan yang ajaib gitu. Mungkin karena saking udah terbiasa kita jadi cuman lewat gitu aja gitu. Padahal ini sebetulnya sesuatu yang seharusnya membuat kita tuh semakin kagum kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, di bulan Ramadan semua orang bisa ternyata melaksanakan ibadah saum 30 hari berturut-turut gitu ya. eh, Jangankan orang-orang sehat yang dewasa gitu. Ternyata anak-anak kecil aja itu juga pada bisa melaksanakan ibadah saum ya. Anak-anak kecil yang biasanya rewel, anak-anak kecil yang biasanya minta jajan, anak-anak kecil yang biasanya minta segala macam, ternyata di bulan Ramadan mereka bisa ya melaksanakan ibadah saum. Anak-anak yang usianya baru 6 tahun gitu ya, baru 5 tahun itu pada bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna gitu selama 30 hari berturut-turut gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang sakit aja juga bisa ternyata melaksanakan ibadah saum ya di bulan Ramadan gitu ya. Udah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah diberikan rukhsah, tapi tetap aja ya mereka yang sakit tidak ingin ketinggalan mendapatkan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi maksain ya walaupun sakit. Orang-orang yang safar ya, yang sudah diberikan rukhsah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga memaksakan diri gitu ya. Mereka bepergian jauh, mudik segala macam sampai berperjalanan berpuluh-puluh jam tapi tetap melaksanakan ibadah puasa padahal sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan untuk berbuka. Saking ajaibnya bulan Ramadan ini gitu ya. Membuat kita semua tuh ternyata bisa ya melaksanakan sesuatu yang sebetulnya mustahil. Dan ini juga menjadi satu pendorong ya buat kita ini untuk bisa ya mengendalikan diri kita supaya kita ini nanti mau berani mencoba ya, mencoba hal-hal yang eh, apa namanya melampaui batas yang kita percayai gitu ya. Jadi kalau selama ini kita percaya bahwa kita kayaknya nggak bisa ya melaksanakan ibadah saum 30 hari berturut-turut gitu ya. Ternyata di bulan Ramadan Allah membuktikan gitu bahwa semua manusia bisa melaksanakan itu. Kalau misalnya kita sekarang merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh kita itu akan menghafalkan Al-Quran ya 114 surat 6.000 sekian ayat tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Maka dengan spirit Ramadan ini Allah memberikan satu satu penguat ya, satu motivasi kepada kita bahwa insya Allah kita semua pasti akan bisa menghafalkan Al-Quran gitu ya. Kalau sekarang kita masih merasa ada kegiatan-kegiatan yang menurut kita impossible ya bisa kita kerjain, gak mungkin lah saya belajar, gak mungkin lah saya berpenghasilan, gak mungkin lah saya menjadi ini menjadi itu gitu ya. Nah dengan spirit Ramadan ini Allah ingin memberikan kepada kita satu motivasi ya bahwa sebetulnya kita itu bisa mendorong diri kita itu sampai melampaui batas-batas yang sudah kita tetapkan sendiri gitu ya. Dan insya Allah dengan apa namanya dengan keistiqomahan ya dengan determinasi yang tinggi juga itu semua bisa tercapai sebagaimana kita ternyata bisa melaksanakan ibadah saum 30 hari berturut-turut ya. Tadi makanya diberikan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fasilitas buat kita supaya kita tuh bisa latihan bareng-bareng ya. Karena manusia ini memang suka FOMO ya gitu. Jadi kalau orang lain bisa, baru dia ngerasa saya juga pasti bisa gitu ya. Maka dibuatlah seperti itu. Nah, di sini Masya Allah ya, ternyata apa namanya keutamaan bulan Ramadan itu tidak hanya itu saja gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan informasi juga kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini semua pahala, semua amal baik kita itu akan dilipat gandakan ya. Jadi kalau selama ini kita merasa kayaknya sulit ya untuk mendapatkan bekal yang cukup ya untuk sampai ke akhirat nanti gitu ya. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan banyak sekali diskon ya. Lebih bagus diskonnya itu daripada eh, Harbolnas gitu ya, 11-11, 12-12 gitu ya. Kemarin yang terdekat 22 katanya gitu ya. Kan kalau Harbolnas mah diskonnya teh banyak yang bohong ya Teh Feti ya. Saya tuh suka suka lihat gitu ya, diskon sekian puluh persen kan gitu ya. Pas diklik teh ternyata harganya teh sama aja dengan harga biasanya saya beli gitu ya, yang nggak pakai diskon sekian puluh persen teh gitu ya, nggak terlalu jauh berbeda. Dan kalaupun misalnya ada yang diskonnya gede banget teh biasanya barangnya teh yang aneh-aneh gitu yang kita teh nggak butuh gitu ya. Jadi ya
Begitulah diskon-diskonan yang dibuat oleh manusia gitu. Tapi kalau diskon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul diskon yang worth it banget gitu ya buat kita kejar gitu ya. Bayangkan amalan kita itu didiskon gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala melaksanakan amalan wajib gitu, maka cukup kita itu melaksanakan ibadah sunnah saja gitu kan. Kalau kita ingin mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala ibadah sunnah, maka kita cukup melaksanakan yang mubah-mubah saja. Karena di bulan Ramadan, pahala yang mubah setara dengan pahala yang sunnah. Pahala yang sunnah setara dengan pahala yang wajib. Kalau kita ingin gitu ya, mendapatkan pahala banyak gitu ya, langsung gitu ya, maka kita cukup melaksanakan ibadah wajib sekali gitu. Di bulan Ramadan, sekali kita melaksanakan ibadah wajib, maka Allah akan memberikan kepada kita balasan ya berupa pahala ibadah wajib berkali-kali lipat ya. Bahkan bisa jadi pahalanya itu sampai berpuluh-puluh dan beratus-ratus kali lipat ya. Ini sesuatu hal yang sayang banget sebetulnya untuk kita sayangkan, untuk kita lewatkan gitu ya. Karena ya kapan lagi gitu kita itu bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan beribadah seperti di bulan Ramadan. Kalau selama ini kita harus effort banget gitu ya, kalau ingin ibadah dapat pahala yang bagus itu benar-benar ibadahnya itu harus sempurna banget. Kita ingin ibadah apa namanya, mendapatkan pahala banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus misalnya melaksanakan qiyamul lail seperti Rasulullah SAW sampai setengah malam gitu ya. Tapi di bulan Ramadan itu cukup kita melaksanakan ibadah taraweh di masjid ya, bersama-sama dengan imam ya. Sekilat-kilatnya imam tetap kita insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa besar gitu. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah sholat malamnya itu dengan jauh lebih hati-hati, jauh lebih menjaga gitu ya, jauh lebih baik lagi, itu pasti pahalanya insya Allah akan jauh lebih banyak lagi. Makanya sayang ya, bahkan kalau di bulan Ramadan ini pahala sedekah juga kan di apa namanya, dibangkitkan gitu ya berkali-kali lipat ya. Dan di bulan Ramadan itu bahkan ada satu malam yang kalau kita beribadah di malam itu setara dengan 1.000 bulan gitu ya. Jadi kalau kita udah sholat di malam itu sebetulnya selama 80 tahun ke depan kita nggak perlu sholat lagi gitu ya, karena pahalanya sudah setara ya. Tapi bukan berarti kita jadi nggak perlu sholat lagi, karena kita nggak tahu kita dapat apa enggak gitu. Tapi kalau kita dapat, Masya Allah, cuman dengan melaksanakan ibadah sholat 1 rakaat gitu ya di malam itu setara dengan kita melaksanakan ibadah selama 1.000 bulan atau sekitar 80 tahun ya. Padahal usia kita saja Allahu a'lam gitu ya, belum tentu sampai 10 tahun. Dan eh, kita itu nggak bisa tahu sebetulnya kita tuh dapat qiyamul lail, dapat apa Lailatul Qadar apa enggak gitu ya. Salah satu syarat kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah kita menjaga ya ibadah kita sejak awal bulan Ramadan sampai waktunya Lailatul Qadar tersebut. Maka Allah pasti akan memberikan kepada kita kemudahan ya, karena kita sudah melaksanakan ibadah sejak awal, maka insya Allah pas Lailatul Qadar itu kita akan dapat. Jadi Allah itu tidak zolim ya. Jadi nggak akan misalnya kita ini udah menjaga nih ibadah kita gitu ya di bulan Ramadan sejak awal gitu ya. Terus tiba-tiba pas tanggal 27 teh atau pas waktunya Qiyamul Lail apa Lailatul Qadar itu tiba-tiba kita itu jadi nggak beribadah, itu tuh biasanya nggak kayak gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, kita yakin kita husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sudah berniat dari awal ingin dapetin Lailatul Qadar, insya Allah pasti kita akan dapat gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada yang punya buku apa namanya, ini ya, ini salah satu buku yang luar biasa lengkap banget ya. Ini nggak kelihatan ya, harus ditutup dulu backgroundnya. Nah, kelihatan. Kita tutup dulu backgroundnya ya. Nggak kelihatan juga. Nah, ini ya, buku BPI. Ini buku BPII ya. Ntar bisa di display aja sama Teh Feti mungkin ya Teh. Nah, di buku BPI ini kita tuh bisa menjelaskan tentang Ramadan ya. Itu nggak cuma buat anak-anak sih sebetulnya. Justru yang paling penting itu buat diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita teh nih udah berapa kali ya ketemu dengan bulan Ramadan, tapi kayaknya teh nggak hafal-hafal gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan puasa gitu. Kemudian gimana sih pertama kalinya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam itu untuk berpuasa, asbabun nuzulnya itu seperti apa, kemudian puasanya umat Islam yang pertama-tama itu seperti apa gitu ya. Dan di sini juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan sampai ada 60 halaman ya. Ini saya bacain ya beberapa pertanyaan yang memang lumayan sering dipertanyakan oleh kita sendiri dan juga oleh anak-anak gitu ya. Di sini ada pertanyaan siapakah orang-orang yang wajib berpuasa ya. Siapa orang-orang yang boleh tidak berpuasa gitu ya. Kemudian bagaimana para ulama zaman dahulu mengisi waktu mereka dalam berpuasa. Bagaimana Islam mengajarkan tentang sholat taraweh ya. Bagaimana puasanya orang yang sakit, bagaimana puasanya orang yang tua, lemah, pikun. Ini juga bisa banget ya kita jadikan sebagai referensi untuk membantu orang tua kita ya, yang mungkin sudah lansia gitu ya, sudah mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana puasa pada kondisi malam yang panjang, bagaimana puasa pada kondisi siang yang panjang gitu ya. Bagaimana jika saat puasa meninggalkan sholat misalnya ya, saking apa namanya semangatnya sahur gitu, sampai apa namanya bangunnya itu kepagian, akhirnya sebelum azan subuh ketiduran ya, akhirnya nggak sempat sholat subuh, bangun-bangun udah siang. Nah itu gimana, puasa tapi meninggalkan sholat? Atau kayak anak-anak itu kan suka lucu ya, mereka itu puasa ya, sahur kemudian berbuka, udah gitu nggak sholat maghrib, udah gitu nggak sholat isya gitu ya. Jadi asik banget makan, asik banget mencoba segala yang dipersiapkan sejak sebelum berbuka gitu. Tapi nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya gitu ya. Tapi nanti terawehan gitu. Jadi kalau terawehan ikut gitu, terawehan ikut. Sholat maghrib enggak, sholat isya enggak ya itu. Ini juga apa namanya hal-hal yang jadi fenomena gitu ya. Mungkin kita akan ajarkan. Nah, ini semua di buku BPI ini ada ya, ada semua gitu ya. Kemudian juga ada penjelasan lain tentang puasa itu di buku MIM ya. Mengapa Islam menakjubkan? Kenapa Islam memerintahkan kepada kita puasa ya. Jadi salah satu hikmah ya, salah satu rahasia yang harus kita paham dan kita apa namanya masukkan ya ke dalam mindset kita gitu ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak pernah memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita gitu ya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ya manfaatnya itu besar sekali buat kita. Maka kita akan lihat ya bahwa berpuasa ya, terutama 30 hari di bulan Ramadan ini ternyata memberikan satu kekuatan ya, kekuatan mental yang sangat luar biasa kepada kita sebagai umat Islam ya. Jadi di sini saya coba share screen ya. Nah, tentunya apa namanya? Kita tahu ya bahwa manusia itu harus bisa menguatkan dirinya di berbagai elemen-elemen yang ada di dalam tubuhnya, yaitu elemen jasadiahnya ya atau tubuhnya, elemen fikriyahnya ya atau akalnya gitu ya, mind, dan elemen ruhiyahnya ya atau soul. Jadi body, mind, and soul ini ya jasadiah, ruhiyah, dan akliyahnya ini sesuatu yang menjadi bagian penting ya dari setiap manusia dan semuanya itu harus berjalan dengan seimbang gitu ya. Maka kita akan lihat gitu bahwa bulan puasa ini memberikan kepada seorang manusia kesempurnaan latihan ya untuk ketiga elemen ini. Nggak ada satupun yang dihilangkan. Jadi kalau kita lihat ya, ciri khas ibadah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu pasti akan memberikan kebaikan untuk ketiga elemen ini. Semua ibadahnya itu seperti itu gitu ya. Kalau misalnya ada umat Islam yang ketika dia beribadah ternyata elemen-elemennya tidak sempurna ya, tidak ter apa namanya? Tidak terpenuhi ya kebutuhannya dengan sempurna, maka kita harus mengevaluasi lagi sebetulnya, bener nggak sih kita ibadahnya kayak gitu gitu ya, bener nggak sih seharusnya kita itu ibadah dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya yang bener, maka ibadah seorang muslim itu pasti akan memperbaiki ketiga elemen ini. Kita lihat ibadah sholat ya, kalau ibadah sholat itu kita laksanakan dengan benar gitu, maka itu akan memberikan satu indikasi ya bahwa tubuh kita ini sehat ya. Jadi kalau misalnya kita ini udah nggak bisa nih sholat dengan cara yang benar gitu ya, kita udah nggak bisa berdiri dengan tegap, kita udah nggak bisa ruku dengan lurus gitu ya, kita udah nggak bisa sujud dengan sempurna,
Udah nggak bisa duduk di antara dua sujud gitu ya karena kaki kita sakit gitu ya. Kita udah nggak bisa sholat kecuali dengan menggunakan kursi. Itu adalah sebuah sebuah apa namanya indikasi bahwa tubuh kita secara secara fisik ya jasadiah kita ini sudah tidak berfungsi secara baik gitu ya, sudah tidak berfungsi secara sempurna gitu ya. Sebaliknya ya dengan melaksanakan sholat ya, maka kita juga dilatih ya untuk menyempurnakan gerakan-gerakan sholat ya supaya otot-otot kita itu bisa mendapatkan hak-haknya gitu ya. Jadi otot-otot kita ini bisa terlatih dengan ibadah sholat ya. Maka dengan ibadah Ramadan, ibadah saum juga kita lihat bagaimana para ahli kesehatan di seluruh dunia mengatakan bahwa ibadah saum di bulan Ramadan ini ternyata memberikan efek yang sangat luar biasa pada kesehatan masyarakat gitu ya. Sehingga ya dokter-dokter, rumah sakit itu menyatakan bahwa di bulan Ramadan biasanya angka apa namanya jumlah pasien itu berkurang gitu ya. Angka kesehatan orang-orang itu meningkat ya, orang-orang yang sakit itu berkurang jumlahnya gitu ya. Dan memang sudah terbukti juga bahwa puasa ini di apa namanya menjadi salah satu cara ya untuk menyehatkan manusia gitu ya, menyehatkan pencernaan manusia. Makanya banyak ditiru ya oleh berbagai umat ya, tidak hanya orang muslim aja gitu. Orang-orang non muslim sekarang misalnya melaksanakan puasa ya intermittent fasting gitu ya, sampai 14 jam gitu ya, sampai 16 jam. Sebetulnya ya sama aja gitu ya dengan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kita sama ya ketika ketika berpuasa itu berpuasa tidak makan dan tidak minum itu selama minimal 14 jam ya, dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore gitu ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi kesehatan lain juga itu sudah terbukti ya secara ilmiah. Puasa itu akan menurunkan kadar gula darah gitu ya. Puasa itu juga akan menurunkan kadar kolesterol gitu ya. Puasa ini juga memberikan kesempatan kepada sistem pencernaan untuk beristirahat dan seterusnya gitu. Nah, kemudian puasa ini juga memberikan efek yang sangat luar biasa ya kepada otak kita gitu ya. Bahwa ternyata dalam kondisi makanan itu tidak penuh ya berada di mulut kita gitu ya. Sehingga kita itu ternyata bisa lebih fokus ya dan bisa lebih menyerap ilmu dengan lebih mudah gitu ya, dengan lebih lancar gitu ya. Dan apa namanya? eh beraktivitas ilmiah gitu ya, kita membaca buku, kita melaksanakan eh kelas-kelas belajar gitu ya di bulan Ramadan ini ternyata sangat efektif gitu ya karena tidak banyak gangguan gitu ya. Kalau anak-anak di sekolah misalnya ya ketika sekolah itu mereka belajar nggak keganggu sama makan siang gitu ya, nggak keganggu sama jajan sama mikirin yang macem-macem gitu ya, justru bisa lebih efektif dan efisien ya dalam belajar gitu ya. Dan ternyata waktu waktu yang dipelihara ya di bulan Ramadan ini lebih produktif gitu ya. Walaupun kita apa namanya apa tidak beda ya sama-sama 24 jam tapi ternyata banyak yang merasakan bahwa di bulan Ramadan ini lebih produktif gitu ya. Tadi karena nggak sibuk untuk sarapan gitu ya, nggak sibuk tadi nyari makan siang gitu ya. Kemudian juga apa namanya di bulan Ramadan ini eh, manusia ini juga melatih dirinya ya untuk bisa makan secukupnya gitu ya, tidak berlebih-lebihan gitu ya, sehingga ya tadi secara manajerial diri ini bisa lebih terjaga ya. Dan udah jelas ya bulan Ramadan ini memberikan kepada kita kekuatan ruhiyah ya, memberikan kepada kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga melatih kejujuran kita ya, karena tidak mungkin kita ini berbohong ya dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling gampang bohongnya gitu. Karena orang lain pasti akan percaya-percaya aja kalau kita bilang puasa gitu ya. Walaupun tadi kita udah sarapan, walaupun tadi kita udah makan gitu ya. Tapi yang tahu bahwa kita berpuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga kita itu tidak mungkin akan membohongi Allah Subhanahu wa taala gitu ya dengan berpura puasa padahal kita tidak berpuasa gitu. Jadi kita secara ruhiyah juga dilatih untuk senantiasa jujur, senantiasa merasa bahwa Allah ini mengawasi kita gitu ya. Senantiasa mencoba untuk melakukan sesuatu yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar lagi gitu, yang jauh lebih banyak lagi.
Ini ya, makanya bulan Ramadan ini menjadi satu waktu yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW gitu ya. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW, maka hendaklah kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini. Makanya mumpung masih ada waktu nih ya, selama beberapa minggu ke depan gitu ya, kita coba untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya supaya aktivitas kita di bulan Ramadan ini bisa lebih membahagiakan gitu ya, bisa lebih membuat kita itu bisa menikmati ibadah tanpa merasa stres, tanpa merasa pusing, tanpa merasa bingung, tanpa merasa khawatir, tanpa merasa cemas gitu. Nah, yang paling utama tentunya harus kita siapkan adalah tubuh kita ya. Jadi pastikan ya tubuh kita ini mendapatkan hak-haknya ya sebelum sampai ke bulan Ramadan ya. Kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kebugaran yang prima gitu ya. Kita usahakan supaya kita fit ya. Kalau kita sekarang merasa kurang sehat, maka kita langsung berusaha untuk berobat gitu ya. Jangan menunggu-nunggu nanti gitu. Jangan mencari-cari eh apa namanya? Alasan gitu ya supaya tidak usah berobat tapi akhirnya penyakit kita itu nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian kalau ada penyakit menular ya jangan dibiarkan menyebar di seluruh anggota keluarga kita gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih ya 2 minggu lagi menjelang Ramadan ada anak kita yang sakit itu kalau bisa langsung di tata laksana gitu ya, langsung disuruh pakai masker, langsung disuruh menjauh gitu ya dari yang lain supaya tidak menyebabkan penularan penyakit kepada anggota-anggota yang lain gitu. Nah, kemudian kita juga jaga ya aktivitas istirahat kita, tidur kita gitu ya. Kita juga jaga olahraga kita ya minimal 3 kali seminggu gitu. Kemudian kita juga pastikan kebutuhan minum kita ya, air kita cukup dan pastikan kebutuhan nutrisi kita cukup ya. Jadi bukan rahasia lagi gitu. Banyak di antara kita sebetulnya kalau dilihat dari berat badan itu mungkin berlebih gitu ya. Tapi ternyata kecukupan gizinya itu kurang gitu. Kayak misalnya kita itu kebanyakan masukin kalori gitu ya, masukin karbohidrat sehingga berat badan kita lebih dari seharusnya. Tapi eh, ternyata tubuh kita kekurangan vitamin B misalnya ya, sehingga badan kita sering gampang kram gitu ya, gampang pegel-pegel gitu ya, baru olahraga, baru naik tangga, 1 2 tangga udah eh, sakit-sakit kaki segala macam gitu ya. Atau misalnya kita kekurangan nutrisi vitamin D gitu ya, sehingga ya kita sulit untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit gitu ya, daya imun kita juga rendah segala macam. Jadi banyak nih di antara kita ini yang mengalami defisiensi berbagai nutrisi, ada yang kurang apa namanya kalsium gitu ya di dalam tubuhnya sehingga osteoporosis misalnya, ada yang kurang magnesium gitu ya, ada yang kekurangan zat besi sehingga gampang anemia, gampang gampang pusing, gampang sakit dan seterusnya gitu ya. Jadi ini makanan kita pastikan mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Yang penting itu adalah seluruh nutrisinya tercukupi ya, makanan itu proteinnya, mineralnya ya, karbohidratnya, lemaknya itu semua juga tercukupi. Jangan sampai ada yang kekurangan gitu. Nah, ini ya kita jaga nih diri kita supaya kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan penuh optimisme gitu ya. Kita sehat, kita kuat dan kita tidak khawatir untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini ya kita latih otak kita ya. Kita latih otak kita latih cara berpikir kita ubah mindset kita bahwa bulan Ramadan ini tidak mengubah aktivitas kita apapun itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa bahwa masuk bulan Ramadan kita itu bakal lemes ya. Jangan sampai kita itu mikir kalau kita di bulan Ramadan kita itu harus mengurangi aktivitas-aktivitas kita gitu ya. Kita harus lebih banyak beristirahat, jam belajar harus dikurangi gitu. Kemudian juga waktu-waktu olahraga harus dihilangkan, itu enggak sama sekali ya. Justru kita harus tancapkan ya dalam pikiran kita ya, dalam otak kita gitu ya, bahwa Ramadan ini tidak merubah apapun gitu ya. Ramadan ini tidak mengubah aktivitas kita sedikit pun gitu. Jadi yang biasanya berolahraga, ya olahraga aja, biasa aja gitu ya. Asal jangan yang lebay-lebay gitu ya. Yang biasanya belajar, yang biasanya
membaca buku, yang biasanya melaksanakan kewajiban-kewajiban, bekerja segala macam, maka laksanakan itu semua dengan penuh kesadaran gitu ya, bahwa saya ini sehat dan saya ini nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu dikurangi dan nggak perlu jadi alasan karena saya lagi puasa jadi saya lemes, karena saya jadi puasa saya jadi ngantuk, karena saya jadi puasa saya jadi nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu ya. Karena sekali lagi ya, manusia itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa gitu ya. Jadi puasa ini tidak akan mengurangi aktivitas kita ya. Dengan syarat tadi, kebutuhan-kebutuhan fisiknya juga itu terpenuhi. Jadi makanannya cukup, minumannya cukup gitu ya, istirahatnya juga cukup, dan penyakit-penyakitnya juga diobati ya. Nah, ini. Kemudian di bulan Ramadan ini gitu ya, untuk menjaga kesehatan, kecerdasan dan otak kita gitu ya, kita juga lengkapi ya apa namanya pengetahuan kita lagi dan lagi dan lagi dengan ilmu ya. Ilmu-ilmu yang fardu ain adalah ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh setiap muslim tanpa kecuali ya, terutama terkait dengan tata laksana ibadah yang dia lakukan. Makanya tadi ya kenapa saya rekomendasiin banget buku Pintar Berpuasa dari BPII ini, karena paling minimal ya kita itu tahu gitu. Kita tuh mau melaksanakan puasa itu bagaimana caranya. Jangan sampai kita melaksanakan satu ibadah tapi kita salah gitu. Kita melaksanakan satu ibadah tapi kita nggak tahu gimana caranya gitu ya. Ya kayak misalnya banyak nih ya kasus-kasus seperti yang tadi saya bilang. Orang saking semangatnya berpuasa ya, saya ingat dulu waktu masih kecil itu ibu-ibu apa namanya, keluarga-keluarga besar itu kalau melaksanakan sahur itu malam-malam ya. Jadi jam 2 jam 3 itu baru udah pada bangun, udah pada sahur. Terus ya tadi ya pas habis sahur itu tidur lagi gitu, terus nggak sholat subuh gitu, padahal kita tahu ya yang wajib itu adalah sholat subuh gitu, sementara sahur sendiri sifatnya adalah sunnah gitu. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang lain gitu, kayak misalnya merasa wajib kalau misalnya berbuka puasa itu dengan yang manis, jadi harus mencari segala macam yang bergula gitu, padahal ya tidak perlu segala dipersiapkan gitu ya untuk berpuasa, untuk berbuka puasa gitu. Yang penting sesuai dengan apa yang bisa kita dapatkan gitu. Yang penting berbuka puasa itu diawalkan gitu ya, di awal waktunya gitu. Jadi ini kewajiban kita untuk belajar dan belajar lagi supaya kita tuh tidak salah ya dalam melaksanakan ibadah puasa. Mana yang diperbolehkan, mana yang enggak, mana yang membatalkan, mana yang enggak, itu semua kita harus tahu gitu ya. Kemudian siapa yang wajib berpuasa, siapa yang enggak gitu. Jangan sampai kita ini saking solihahnya gitu ya, sampai menyuruh anak-anak kita yang sebetulnya belum wajib untuk berpuasa, itu berpuasa gitu. Jadi udah jadi kebiasaan nih ya ibu-ibu ngajarin anak-anak kecil berpuasa ya, anak kecilnya baru berusia 5 tahun, baru berusia 6 tahun gitu ya. Saking semangatnya ngajarin anak berpuasa, subuh-subuh ketika sahur itu sibuk nyuapin anaknya gitu ya. Sementara ibunya sendiri nggak sempet sahur gitu ya. Padahal yang wajib berpuasa itu adalah ibunya ya, bukan anaknya gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri ya, memerintahkan anak kita untuk berpuasa, sementara kita yang seharusnya wajib berpuasa itu malah jadi eh, apa namanya, tidak sempurna puasanya gitu ya. Udah gitu gara-gara kita nggak sahur, kita jadi lemes, kita jadi nggak produktif, terus kita jadi nyalahin anak-anak kita, itu kan jadi salah ya. Ini makanya kita harus belajar lagi supaya kita tahu mana yang harus, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak boleh gitu ya, mana yang didahulukan, mana yang bisa ditunda dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ruhiyah gitu ya. Ruhiyah kita juga kita kuatkan gitu ya, supaya di bulan Ramadan ini secara emosional kita juga lebih lebih santai ya, lebih berbahagia gitu. Kemudian kita juga bisa lebih menikmati ya suasana Ramadan, sehingga keluarga pun juga merasa bahwa Ramadan ini memang saat-saat yang betul-betul membahagiakan gitu ya. Nah, itu. Jadi Masya Allah ya, di sini kita juga berusaha ya supaya bulan Ramadan ini kita mendapatkan apa yang memang ditujukan gitu ya melalui bulan Ramadan, yaitu ketakwaannya. Tadi la'alakum tattaqun, bahwa seorang manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas untuk berpuasa supaya mereka itu bisa menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Jadi dengan berpuasa ini diharapkan kita ini semakin merasa kecil ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin merasa bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu ya. Bahwa kita ini tidak bisa melakukan apa saja yang kita inginkan gitu ya, karena kita sangat
tergantung ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian tadi gitu ya, bahwa manusia di muka bumi ini tidak akan bisa sukses kalau mereka itu tidak mau menahan diri dan tidak mau berjuang ya. Jadi semua manusia apapun agamanya itu akan punya kecenderungan ya untuk menahan diri ya, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan gitu. Kalau mereka itu nggak percaya sama agama, mereka nggak mau ngikutin ajaran-ajaran Islam gitu ya, mereka nggak mau puasa, mereka nggak mau sholat gitu, tetap aja mereka ini akan mengikuti sesuatu yang lain gitu ya, dan mereka akan mempercayai sesuatu yang lain gitu ya. Misalnya tadi ya, mereka nggak mau puasa seperti orang Islam gitu ya, mereka nggak mau apa namanya, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tapi mereka ingin sehat gitu ya seperti umat Islam. Akhirnya mereka bikin-bikin sendiri kan gitu ya puasanya, dengan puasa-puasa ala-ala mereka gitu ya, yang di jam lah, yang nggak boleh makan inilah, yang nggak boleh makan itulah gitu. Manusia juga biasanya akan membatasi diri mereka gitu. Apapun agamanya itu pasti akan ada ya upaya-upaya manusia itu untuk menahan diri, untuk membatasi diri mereka gitu ya, untuk mendapatkan satu kesuksesan atau sesuatu yang ingin mereka peroleh ya di dunia gitu. Jadi sebetulnya itu udah jadi fitrahnya manusia gitu. Manusia ingin ingin apa namanya dapat body goals, misalnya sekarang lagi rame nih para muslimah atau para pemuda pemudi ini pada nge-gym misalnya gitu ya, berat-berat, capek-capek, ngangkat-ngangkat beban gitu karena ingin mendapatkan massa otot yang tinggi misalnya gitu ya. Ya itu sama, itu juga adalah sebuah perjuangan, sebuah upaya untuk menahan diri gitu ya, dari keinginan-keinginan yang duniawi, menahan diri dari leyeh-leyeh, menahan diri dari ngemil-ngemil gitu ya. Terus mereka berusaha untuk melakukan yang tidak menyenangkan karena memang pada dasarnya manusia itu fitrahnya seperti itu, senang melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan gitu. Jadi pasti kayak gitu. Pasti ingin belajar supaya bisa menjadi orang yang sukses dalam belajar, dapat nilai bagus, itu pasti senang kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Ya itu udah jadi apa namanya, udah jadi fitrah sejak sejak mereka masih kecil gitu, sejak anak-anak gitu ya. Ya saya kasih contoh gitu ya, ketika eh, kemarin ya hari Selasa, biasanya kan saya sama anak-anak hari Selasa ini punya jadwal lari ya, punya jadwal lari bareng gitu ya. Nah, qadarullah kemarin Selasa itu saya diminta ngisi di Cirata ya, lumayan jauh gitu. Jadi harus berangkat tuh pagi banget ya dari rumah, nggak sempet nih lari sama anak-anak. Malam Selasa saya tanya gitu sama mereka, kalian besok gimana larinya? Umi mau berangkat pagi-pagi gitu ya. Kalau kalian mau lari bareng sama Abi, kalian bisa larinya itu subuh banget gitu ya. Habis sholat subuh jam 5 setengah 6 udah langsung lari gitu kan. Atau larinya mau nanti aja gitu ya, hari lain gitu ya, digeser nih nggak hari Selasa gitu ya, mungkin hari Jumat, mungkin hari Sabtu. Atau kalian mau larinya sore kalau Umi udah pulang gitu ya. Jadi saya kasih tawaran-tawaran kayak gitu. Terus si Bibing nyelutuk, atau nggak lari kata dia gitu ya. Terus kita ketawa ya. Ya, atau nggak lari, saya challenge kan kayak gitu. Kamu mau nggak lari? Dede mau nggak lari? Ya udah, minggu ini kita nggak usah lari ya, gitu ya. Terus mereka jadi kayak yang malu sendiri terus bilang, ah nggak deh, lari aja gitu. Karena memang mereka sendiri udah ngerasain gitu ya bahwa ternyata gitu ya, ketika mereka berlelah-lelah lari itu ada sesuatu yang menyenangkan yang mereka dapatkan gitu ya, ada endorfin gitu ya, ada perasaan puas, mereka bisa mengalahkan diri mereka sendiri, ada perasaan bahagia, mereka bisa berjuang, itu tuh udah jadi satu hal yang fitrah gitu. Bahkan kalau kita tawarin untuk apa namanya, untuk ngerem itu aja tuh rata-rata manusia tuh udah nggak biasa aja gitu ya. Kalau udah jadi kebiasaan ya melakukan sesuatu itu pasti nggak mau gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba enak-enakan kan kita juga gitu ya. Kalau habis puasa nih 30 hari gitu ya. Besoknya pas lebaran tuh kayaknya kalau mau makan tuh kayak masih ragu-ragu gitu ya. Udah boleh makan gitu ya. Asal biasanya puasa. Itu karena manusia itu pada dasarnya senengnya itu melakukan sesuatu yang susah-susah gitu ya. Terus merasa bahagia kalau berhasil melewati itu gitu. Jadi di sini kita juga perlu apa namanya mengingat gitu bahwa Allah memberikan itu sebagai fasilitas buat kita, dan memberikan kepada kita satu tujuan yang jelas gitu ya, bahwa kita itu hidup itu untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyak hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai ibadahnya, sebetulnya tujuan utamanya tetap ya untuk mendapatkan
jannahnya nanti gitu. Makanya para ulama mengatakan kita itu harus selalu fokus ya dalam beribadah. Ibadah itu bukan untuk mendapatkan hikmah gitu, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saum bukan supaya kita sehat gitu ya. Kita saum bukan supaya kita itu bisa memanage waktu gitu. Kita saum bukan supaya kita itu lebih produktif, tapi itu semua adalah hikmahnya. Kita saum karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Setelah saum kita jadi lebih sehat, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah saum ternyata kita lebih hemat, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Setelah saum berat badan turun, itu juga bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hikmah itu dijadikan tujuan gitu ya. Tapi justru tujuan kita itu hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di buku BPI ini juga dijelaskan bagaimana orang yang berpuasa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga gitu ya dari sebuah pintu yang disebut sebagai pintu Ar-Rayyan gitu. Jadi pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu yang mengenyangkan, maksudnya di dalam pintu itu terdapat segala sesuatu yang mengenyangkan gitu ya. Dan Ar-Rayyan ini adalah kenyangnya dalam kondisi kenyang dengan minuman yang lezat gitu ya. Jadi yang namanya Ar-Rayyan itu adalah kenyang oleh minum gitu ya. Jadi puas gitu. Kenapa? Karena orang berpuasa itu biasanya tantangan utamanya adalah haus gitu. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu iming-iming masuk ke dalam surga itu melalui babur rayyan gitu ya, melalui pintu ar-rayyan yang memberikan apa namanya pemuas dahaga gitu ya. Dan di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa di surga nanti gitu, kita itu bisa minum segala sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Disediakan di sana itu susu, disediakan air madu gitu ya. Bahkan di sana disediakan khomer gitu ya. Dan khomernya itu lazatin kata Allah gitu ya. Kan kalau gosip-gosip dari orang-orang yang suka minum khomer, cenah katanya. Khomer itu sebetulnya secara rasa mah di lidah itu katanya sih ya, kalau alam ya, saya juga belum pernah. Katanya sih nggak enak-enak banget gitu ya, ada pahit-pahitnya atau gimana lah gitu ya. Nah, kalau di surga mah khamernya itu lazat gitu ya, lezat gitu, menyenangkan dan sparkling gitu ya. Lebih sparkling daripada yang diboikot di seluruh dunia ini gitu ya. Jadi, Masya Allah, dan itu bebas kita minum tanpa kita harus menghitung berapa kadar gulanya gitu ya. Kalau sekarang mah kan kita mau minum misalnya ya minuman bersoda Coca-Cola satu botol ternyata dia mengandung 33 gram gula, kita tuh mikir lagi minum apa jangan kan gitu ya, walaupun dikasih gratis tapi ternyata gulanya segitu. Nah kalau di surga tuh nggak usah gitu ya mikirin berapa kadar gula, kita mau minum segimana juga nggak akan kita khawatir dengan penyakit gula gitu ya. Kita mau minum creamy gitu ya, kalau sekarang kita misalnya mau minum kopi yang ada krim-krimnya aja meni dengan usia-usia segini udah takut gitu ya, itu apa isinya gitu ya, whipped cream segala macam. Di surga mah kita nggak usah mikirin kolesterol, nggak usah mikirin asam urat gitu ya, kalau kita mau minum minum aja gitu ya. Nah itulah tujuan kita sebenarnya. Makanya apa namanya, kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah karena kita punya tujuan yang jelas yaitu surga gitu ya. Dan Allah mengatakan tidak akan sama ya ashabun nari wa ashabul jannah ya. Nggak akan sama penghuni-penghuni neraka itu dengan penghuni-penghuni surga ya. Walaupun semuanya pada ingin masuk ke dalam surga, tapi nanti akan dibedakan melalui aktivitasnya. Ada orang yang ingin masuk surga, tapi aktivitasnya sehari-hari ternyata menggiring dia kepada neraka gitu ya. Ingin masuk surga tapi nggak mau ibadah. Ingin masuk surga tapi hobinya maksiat gitu ya. Ingin masuk surga tapi segala perintah yang dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilaksanakan. Itu orang-orang yang nauzubillah min zalik gitu ya akan menjadi para penghuni ashabun nar gitu ya, penghuni neraka yang akan mendapatkan kitabnya dari sebelah kirinya. Tapi kita targetkan kita akan masuk ke dalam jannah ya, ashabul jannah, masuk ke dalam surga. Kata Allah ashabul jannati humul faizun. Orang-orang penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sebelum kita masuk ke dalam Ramadan ya, kita harus bayangkan kita tuh ingin masuk ke dalam surga gitu ya. Kita ingin bertetangga gitu dengan manusia-manusia paling mulia di muka bumi gitu ya. Kita ingin bertetangga dengan Bunda Khadijah, kita ingin arisan bareng gitu ya sama Siti Sarah gitu ya. Kita ingin lihat kayak apa sih cantiknya Siti Hawa gitu ya. Jadi kita udah bayangin itu sehingga ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu tujuan kita jelas ya. Goal kita itu jelas. Kita ingin mendapatkan eh,
kenikmatan dan keberuntungan ya yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul jannah ya. Nah, di sini apa namanya? eh, kita berusaha ya untuk menguatkan ya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan cara yang bertahap gitu ya, dengan cara-cara yang kita kita sesuaikan ya dengan kemampuan kita. Dan kita juga perlu tahu ya bahwa kita sebagai manusia ini tidak punya kemampuan sedikit pun ya untuk menghitung pahala gitu ya. Jadi tidak perlu kita itu membanding-bandingkan amal orang lain ya, amal seseorang dengan amal-amalan orang lain gitu. Nggak bisa dibandingin gitu ya. Ada seseorang misalnya yang di bulan Ramadan itu bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai 10 kali misalnya. Ada orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 kali gitu ya. Ada yang bahkan 1 kali aja nggak khatam gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngejudge bahwa orang yang 10 kali khatam itu pasti lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang hanya setengah juz gitu ya sehari gitu ya, hanya setengah Quran gitu ya, nggak khatam sekali khatam. Karena kita nggak tahu gitu bagaimana cara Allah menghitung ya pahala-pahala hamba-hambanya gitu ya. Jadi kembali lagi gitu ya, di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan ngebanding-bandingin dengan orang lain gitu ya. Kalau kita sanggupnya segini ya udah kita istiqomah, kita upayakan ya supaya kita tuh bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan misalnya kita itu nyuruh anak kita untuk tilawah gitu ya sambil banding-bandingin sama anak orang lain. Tuh lihat tuh anak tetangga mah gitu kan. Udah khatam lagi padahal baru 5 hari gitu ya. Kamu mah main aja sih, main segala macam sih gitu ya. Kita nggak tahu ya di sisi Allah mana yang lebih banyak pahalanya. Ada di antara kita mungkin di bulan Ramadan ini bisa jor-joran misalnya dalam berinfak dan bersedekah ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan rizki gitu ya. Bisa ngasih tajil gitu, bisa bagi-bagi makan iftar gratis gitu ya. Bisa berbagi untuk anak yatim, bisa memberikan hadiah untuk lebaran dan seterusnya gitu ya. Ada yang dia cuma bisa bersedekah dengan sedikit makanan gitu ya yang dia banyakin kuahnya terus dia kirim kepada tetangganya cuman gitu aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih mulia gitu ya. Bisa jadi gitu ya orang-orang yang kelihatannya ibadah sedekahnya itu lebih sedikit ternyata itu mendapatkan pahala yang jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai manusia itu jangan overthinking gitu ya, jangan mikir macem-macem gitu ya, jangan merasa kita itu udah cukup baik gitu, jangan merasa kita ini udah paling tahu, paling mulia, paling banyak pahalanya gitu ya. Makanya di sini Allah juga mengingatkan kepada kita ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah gitu ya. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah ya. Jadi di sini menunjukkan gitu bahwa kadang-kadang kalau manusia itu ya itu suka lupa ya untuk takut kepada Allah karena merasa tadi bisa ngitung gitu ya. Karena merasa bisa menghitung, bisa memperkirakan ya berapa besar pahala yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ngerasa kita sudah bisa menghisap diri kita sendiri. Kita udah ibadah, kita udah apa namanya? Udah sedekah gitu ya, kita udah sholat malam gitu, kita udah puasa, kayaknya kita ngerasa kita udah aman banget gitu ya, kita udah standby di malam Lailatul Qadar, kayaknya kita ngerasa bahwa kita yang paling mendapatkan besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tadi ya gitu ya, bahwa pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tidak pernah tahu gitu. Makanya sebuah gunung ini nggak pernah ya merasa layak ya untuk mendapatkan Al-Quran, tidak pernah merasa layak untuk mendapatkan amanah seperti manusia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Justru dia merasa takut ya sehingga tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka itu berpikir gitu ya. Makanya tadi ya di Quran surat apa namanya? Surat Al-Baqarah itu gitu ya. Eh, di situ ada gitu ya. Di ayat ke 185-nya itu ya, la'allahum yarsyudun gitu ya, supaya mereka itu mendapatkan apa namanya? Yarsyudun itu pencerahan gitu ya. Jadi salah satu
salah satu hikmah dari puasa itu adalah bahwa manusia itu mendapatkan kecerdasan tambahan ya, mendapatkan ilham-ilham, mendapatkan insight-insight, cara berpikir baru, perubahan mindset yang membuat manusia itu semakin bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pulang dari bulan Ramadan kita tuh nggak jadi lebih pinter, nggak jadi lebih sehat, nggak jadi lebih soleh ya, bisa jadi itu pertanda bahwa Ramadan kita tidak berhasil gitu. Jadi kita targetin pulang dari Ramadan, keluar dari Ramadan kita lebih sehat, kita lebih pinter gitu ya, dan kita juga lebih solihah insya Allah gitu. Itu dulu mungkin Teh Feti yang bisa disampaikan. Mangga kalau misalnya ada yang mau apa namanya dibahas atau didiskusikan lebih lanjut, atau ada yang mau sharing-sharing juga boleh Teh Feti, mangga. Subhanallah. Nih ya, kalau udah yang ngebahasnya Teh Patra teh suka ada sesuatu yang kring gitu ya, beda gitu di luar keumuman ustadz ustazah yang menerangkan gitu. Suka dapet aja gitu. Oh iya ya, benar juga ya gitu. Betapa kita merindukan bulan Ramadan tadi ya, bagaimana Teh Patra mengatakan dengan ajaibnya kita gitu. Benar juga ya. Perasaan saya juga nggak pernah 30 hari Ramadan. eh Seingat saya juga pernah teh batal apa harusnya kodok ya. Terus-terusan saum gitu sebulan itu gitu, perasaan nggak pernah gitu ya. Benar juga ya gitu ya. Hal-hal yang Teh Patra tadi katakan tuh sesuatu hal yang benar juga ya. Saya banyak oh iya ya, iya ya. Jadi memang ajaib gitu ya seperti itu. Sudah masuk di sini ada pertanyaan melalui chat, tapi kalau teman-teman di sini ada yang mau raise hand juga boleh ya. Saya coba bacakan dulu ya. Ini Teh Patra ada pertanyaan yang masuk japri ke saya. Izin bertanya Teh, qadarullah harus bedah untuk ambil IUD. Lalu waktunya pertengahan puasa, mungkin jadi Ramadan pertengahan ya, Maret ya, Maret. Ya mungkin sekitar tanggal 15 lah gitu ya. Bagaimana ya Teh mindsetnya? Kadang ada merasa bersalah. Ramadannya harus melalui operasi dan pemulihan. Tapi kata suami, lebih cepat lebih baik kalau setelah Id banyak dokter cuti, rumah sakit penuh. Minta ini Teh masukannya, mindsetnya nih gimana nih Teh? Ya, Masya Allah ya. Barakallah Teh ya. Alhamdulillah sudah dapat jadwal ya. Karena kalau enggak biasanya juga jadi deg-degan gitu. Jadi nggak bisa fokus kemana-mana. Nah, kita tadi ya memahami Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang mulia. Jadi jangan fokus ke saumnya aja gitu ya. Tapi ke kemuliaan di bulan Ramadan. Teteh bisa bayangin gitu ya. Teteh melaksanakan ibadah pembukaan Ayudi ini dengan keridoan dari suami gitu ya. Maka itu Masya Allah ya, itu adalah sebuah eh, kesempatan ya bagi kita untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian juga diberikan kemudahan-kemudahan gitu ya, mudah-mudahan dengan ya siapa tahu gitu ya dengan dilepasnya Ayudi ini Allah misalnya berkenan untuk memberikan seorang anak yang jauh lebih soleh lagi gitu ya, yang insya Allah akan menjadi seorang ulama besar gitu ya, kita doakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa namanya tadi ya ketaatan kita kepada suami gitu ya, itu disertai juga dengan satu pemahaman bahwa taat kepada suami ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keberkahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari aktivitas tersebut akan memberikan kebaikan yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak lagi. Kalau masalah sauma, gampang itu mah tinggal diganti kalau misalnya harus berbuka misalnya ya, harus apa namanya? Harus batal puasanya tinggal ganti aja di bulan Syawal gitu ya. Nggak masalah insya Allah. Gitu ya Teh ya. Nah, kalau teman-teman di sini masih ada pertanyaan boleh. Tadi sudah dijawab ya, insya Allah apapun yang kita lakukan, apalagi ketaatan pada suami ya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Ya Patra, tadi kan Ramadan ini menjadi sebuah indikasi indikasi kesehatan gitu ya, baik tubuh kita, pikiran, ruhiah kita gitu. Nah Teh, kalau Ramadan terus bawaannya ngantuk Teh, berarti itu indikasi juga ya Teh ya? Iya. Ngantuk itu kan bisa disebabkan oleh beberapa kondisi ya, Teh Feti ya. Bisa jadi karena memang waktu tidur kita di malam hari kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya memang disebabkan oleh waktu tidur kita di malam hari kurang, maka kita bisa mencari waktu-waktu tambahan gitu ya untuk menambal kekurangan istirahat kita gitu ya.
Ya misalnya kalau ibu-ibu yang kerjanya di rumah misalnya ya, bisa tidur kapan aja gitu. Atau misalnya ibu-ibu yang kerjanya di kantor pun ya, karena di bulan Ramadan kita nggak usah makan siang, tuh sebetulnya bisa yang memanfaatkan waktu qailullah gitu ya, ketika istirahat siang itu. Dan memang tidur siang itu tidak perlu lama-lama gitu. Jadi 30 menit atau 15 menit aja tuh sebetulnya sudah sangat cukup untuk memperbaiki kondisi kita. Kalau misalnya ngantuknya itu dari pagi gitu ya, itu kita bisa akalin misalnya dengan stretching ya, dengan bergerak gitu. Biasanya kalau udah stretching, udah mulai keluar keringat tuh biasanya juga ngantuknya hilang gitu. Jadi insya Allah kita akalin ya, kita apa namanya, kita coba kenali tubuh kita dan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau misalnya ternyata ngantuknya tuh karena kebanyakan karbohidrat misalnya ya, karena kebanyakan gula, berarti mungkin kita harus lebih banyak mengkonsumsi cairan dan makanan-makanan yang apa namanya, lebih banyak seratnya misalnya gitu ya, supaya nggak terlalu banyak tepung-tepungan. Biasanya tepung-tepungan dan karbohidrat-karbohidrat eh, yang sederhana, yang simple itu yang bisa bikin kita tuh cepat ngantuk gitu. Itu ya Tefet. Jadi apa? Kalau anak kecil kan biasanya gitu ya, ah tidur we ah gitu ya. Tahu-tahu Ya, duhur bangunin sholat. itu sebetulnya Berarti, mindset juga karena kita kebiasaan gitu, daripada ngapain-ngapain mendingan tidur aja gitu. Kita juga pengennya dia nggak rungsing dan nggak rewel nah, gitu tidur. Tapi nanti nah jadi itu kebiasaan gitu. Kalau puasa berarti harus banyak tidur. Sebenarnya nggak harus kayak gitu. dapat pahala. Oh ini ada teh, boleh dong ceritain hari-harinya Teh Patra kalau pas lagi Ramadan. Kapan aja olahraganya, tilawahnya gimana supaya bisa hatam, menu sahur biasanya apa saja. Nah, tiga aja dulu ya, ceritain Teh katanya. Masya Allah Kalau ya. lagi Ramadan, olahraganya gimana, Mm, tilawahnya gimana, terus sahurnya, menu sahurnya. Nah, itu aja dulu. ya. Boleh. Nah, kalau bulan Ramadan ya, dulu itu saya kalau olahraga suka takut gitu ya. Suka khawatir, suka apa namanya, takut haus lah segala macam. Jadi biasanya dulu mah kalau olahraga itu sore Tefet. Jadi kalau misalnya biasanya lari pagi gitu ya, 5 kilo gitu. Kalau di bulan Ramadan itu dikurangin. Biasanya cuma 4 gitu ya, 3 sampai 4 kilo aja biasanya sore-sore. Terus pace-nya juga dikurangin ya, jadi nggak terlalu kenceng gitu. Tapi tahun kemarin tuh saya cobain, kita coba aja deh, penasaran gitu ya. Emang iya gitu puasa itu bikin kita haus, bikin kita lemes gitu ya. Nah akhirnya tahun kemarin saya coba lari seperti biasa aja gitu ya. Biasa aja pagi-pagi 5 kilo gitu. Dengan kecepatan biasa juga. Ternyata nggak ngaruh sih Tefet gitu. Nggak yang jadi bikin kita haus dan lemes tuh enggak sebetulnya. Jadi itu lebih ke Ya. kekhawatiran kita aja. Iya, karena yang namanya tubuh kita itu kan sebetulnya nurut sama ilmunya ya. Kan ada ilmunya, ilmu kecukupan nutrisi, ilmu kecukupan cairan gitu. Jadi ketika kita tahu nih kebutuhan cairan manusia per hari itu sekitar 50 mililiter per kilogram berat badan. Juga misalnya kayak Teh Feti nih beratnya 40 kilo gitu ya. 2 liter cukup lah gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang berat badannya 60 kilo berarti 3 liter gitu ya. 3 liter semalaman itu. Semalaman itu kita minum 3 liter. Gimana caranya minum 3 liter biar enggak beser gitu ya? Ya pertama, beser itu kita nikmati aja sebagai proses untuk membilas tubuh gitu ya. Kemudian kita coba latihan untuk apa namanya, men-spread apa namanya, menyebarkan ya kebiasaan minum kita sepanjang malam ya. Jadi kalau saya biasanya pas buka saum itu langsung minum 2 gelas ya. Jadi pas azan itu udah nyiapin 2 gelas biasanya itu saya langsung minum. Terus nanti kan makan nih tajil-tajil-tajil gitu ya. Terus sholat maghrib. Nah habis sholat maghrib saya minum lagi tuh 1 gelas gitu ya. Kemudian ya kalau pengen makan-makan gitu ya. Kalau enggak nanti makannya habis taraweh gitu ya. Sebelum Isya itu saya minum lagi 1 gelas, jadi udah dapat 4 gelas tuh gitu ya. Kemudian sepanjang taraweh gitu ya, sepanjang taraweh itu saya minum gitu ya. Saya minum itu sekitar 1 gelas. Jadi dapat tuh 6 gelas ya sampai sebelum apa namanya? Sebelum tidur itu. Dan biasanya 1 jam sebelum
tidur kita udah berhenti minum gitu. Jangan sampai tidurnya tadi ya jadi keganggu gara-gara banyak minum dan beser gitu. 1 jam sebelum tidur, misalnya saya tidur jam 10, berarti jam 9 tuh saya udah nggak minum lagi gitu. Nah, nanti pas bangun tidur itu biasanya saya langsung minum lagi gitu. Pas bangun tidur 1 gelas, kemudian sebelum sahur 1 gelas gitu ya, sesudah sahur 1 gelas. Jadi 8 gelas per malam itu insya Allah dapat. Dan karena saya udah minum 8 gelas per malam, saya langsung masukin ke dalam mindset saya, cukup, airnya cukup gitu ya. Mau saya lari, mau saya gimana juga insya Allah cukup. Akhirnya pasti pakai lari, ya alhamdulillah ternyata cukup gitu ya. Asal larinya jangan terlalu lebay-lebay gitu, jangan pas siang-siang bolong banget gitu ya. Apa namanya, jangan ngebut-ngebut banget ya, standar-standar aja lah lari biasa gitu. Jadi olahraga yang lain juga insya Allah aman ya, mau senam gitu ya, mau Indonesia Hebat, mau senam SKJ, mau senam Nusantara, apapun itu insya Allah aman. Nah kemudian kalau tilawah, karena emang standar UPA itu biasanya 3 kali khatam ya Tefeti ya, jadi ya udah kita minimal di 3 kali khatam itu. Biasanya membiasakan diri dengan 3 kali khatam, terus juga murojaah ya, hafalan-hafalan gitu. Jadi kalau masih ada jadwal waktu lebih untuk tilawah tuh biasanya saya pakai untuk memperbanyak murojaah hafalan gitu. Tilawahnya kapan gitu ya? Biasanya sih tilawah dibagi-bagi ya ke beberapa waktu ya. Karena udah sering juga tilawah, udah lancar, jadi biasanya satu juz itu ya sekitar setengah jam lah, nggak terlalu lama gitu ya. Kita juga scroll-scroll WA suka lebih aja dari setengah jam gitu ya. Jadi pagi-pagi setengah jam, eh, terus abis zuhur gitu ya, biasanya setengah jam gitu ya. Nanti abis isya setengah jam gitu ya. Abis terawih itu setengah jam sebelum tidur gitu ya. Biasanya juga ikutan tadarusan sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu biasanya sekitar 2 juz subuh-subuh. Jadi abis sholat subuh ikut keliling sama ibu-ibu sambil nyimak, sambil mereka suka minta dibenerin gitu ya bacaan-bacaannya. Jadi lumayan itu sampai jam 7-an baru selesai gitu ya, ibu-ibu itu. Tapi alhamdulillah ya. Terus apalagi tadi satu lagi? Ini teh menu-menu makanan. Menu makanan. Nah, tadi ya, kalau menu makanan biasanya tergantung Bibing mau masak apa. Enaknya punya Bibing. Kalau kita sahur apa, Bing? Kamu mau masak apa, Bing? Oh, Bibing suka masak juga sahur. Sahur mau masak. Kalau nggak siapa yang masak, nanti kita nggak ada yang makan. Aduh, Bibing keren amat. Nggak sih, tapi biasanya kalau makanan untuk sahur mah kita cari yang padat protein sama padat serat gitu ya, dan udah disiapin dari sebelumnya. Jadi kayak misalnya kita udah nyiapin nih sayur dengan ayam panggang misalnya ya. Biasanya kita ayam grill pakai teflon gitu aja. Jadi kalaupun misalnya pagi-pagi mau dipanasin, itu tinggal apa namanya? Tinggal panasin doang gitu ya. Atau kan saya juga ini TVT jualan frozen food Oh gitu ya. iya. Jadi banyak di saya mah ayam goreng ungkep ada, tinggal ngegoreng kalau mau digoreng, atau kalau biasanya anak-anak cuma mau di air fryer aja biar nggak banyak minyak gitu ya. Terus ayam panggang roasted chicken juga ada, mau apa aja sosis juga Segala ada, ada. segala ada. Jadi ya tinggal ngambilnya dari freezer gitu. Tapi biasanya Coklat, kita boleh nggak coklat jadi sahur? eh, kalau coklat mah enggak sih kayaknya kalau buat sahur. Biasanya buat raweh itu mah. biar biar enggak ini dapat reward gitu. Jadi insya Allah ya lebih banyak ke protein sama sama buah ya, sama buah, dan udah disiapin sebelum tidur sih biasanya. Jadi nggak terlalu repot lagi gitu. Nah, gitu Teh Lia ceritanya. Kita praktekkan ya, insya Allah. Jadi Ramadan tahun ini lebih baik. Siap-siap. Nah, apa kata Kak Ulfa? Catat nih, bawa minum pas tarawih. Nah, itu suka lupa, jarang ingat. Jadi Iya. kayak anak Hmm. TK zaman dulu ya, pakai tali teh geningnya. Terus jangan pelit-pelit wudhu ya, kalau misalnya beser pipis aja lah gitu ya, Oh gampang iya, kok, terus wudhu lagi. Makanya nggak usah banyak skincare lah kalau pas mau sholat. iya, iya, iya. Iya. Pulang tarawih haus, minumnya jadi kebanyakan sebelum tidur beser. Mantap tipsnya. Sederhana tapi suka nggak kepikiran. Makasih banyak tipsnya. Teh, biar gak ngantuk pas lagi tilawah, gimana katanya nih? Hmm. Tilawah. Saya jarang ngantuk sih ya kalau pas tilawah ya. Tapi kalau pas lagi dulu pernah gitu ya, misalnya kita punya targetnya lebih dari 3 gitu ya, 5 6 kali sebulan itu. Biasanya saya bantu tilawahnya dengan itu tuh Quran Syamil yang gede itu loh Tefet. Ya, 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 ya.
Heeh. Dulu saya ingat si Deisan itu masih bayi, jadi saya sambil gendong dia, sambil baca, sambil berdiri gitu. Ya udah pasti nggak akan bisa ngantuk lah kalau kayak gitu mah gitu ya. Terus kadang-kadang juga sambil ngabisin step teh. Jadi kan 10.000 step sehari ya. Oh, Jadi saya sambil berdiri, sambil jalan gitu ya. Jalan di tempat gitu ya. Ya produktif dilatih ya. sambil jalan. Ya gimana we caranya? Kalau capek berdiri duduk, gitu ya. Kalau capek duduk berdiri gitu. Kadang-kadang juga sambil selonjoran, ya gimana nikmatnya kita aja. Tapi kalau misalnya udah ngantuk banget, ya tidur we gitu nanti diterusin lagi. Gitu. Atau mungkin karena Teh Fatra tahu isinya ya Teh ya. Ya, sebenarnya saya juga kan pakai terjemahan Teh ya, jadi ya bisa sambil baca juga isinya gitu. Terus karena ya alhamdulillah kebanyakan juga udah pernah dihafal, jadi ya sambil murojaah juga gitu, sambil nginget-nginget juga gitu ya apa yang pernah dibaca. Tapi insya Allah sih sebetulnya kalau kita menikmati ya bacaan-bacaan Al-Quran itu kita tuh nggak sempet ngantuk gitu ya karena memang menyenangkan sih sebetulnya membaca Al-Quran itu gitu. Apalagi kalau udah bareng-bareng sama anak-anak gitu ya. Hayo kalian belum tilawah sini sama mami temenin gitu ya. Kan saya nemenin yang satu satu juz, saya temenin yang satu lagi satu juz, saya temenin yang lain itu ya satu juz jadi bisa bareng-bareng. Gitu. Berarti mungkin orientasinya itu kan kalau misalnya kita karena ngejar target ya Teh ya. Misalnya aduh Mm-mm. 20 halaman gitu. Buka lagi aduh 10 halaman deh. Aduh gitu ya. Mungkin karena itu kali ya gitu. Maksudnya jadi tidak dinikmati gitu, nggak mindful gitu ya. Iya kali ya, bisa Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi ngitung-ngitung. Nah, sebetulnya kalau kita udah bisa menikmati tilawah sih, udah apa namanya, nggak terlalu mikirin lagi sih berapa halaman lagi. Itu justru kayak kita tuh nungguin ayat yang ini nih, mana nih, ayat yang ini nih, mana nih gitu ya. Ntar di depan ada ayat ini loh gitu ya. Terus kadang-kadang sambil tilawah itu suka tebak-tebakan kan sama anak-anak gitu ya. Dengerin dengerin nih, Umi lagi baca surat ini. Coba kalian tebak ya surat apa ini gitu. Jadi ya emang sambil-sambil apa namanya sambil enjoy gitu ya sambil kita memperkenalkan juga gitu ayat-ayat Al-Quran yang sudah familiar gitu di anak-anak itu. hmm. Ini ada dari kau. Oh, dari Kak Kania. Lampunya diterangin Teh biar matanya nyala biar gak ngantuk ya. Kata Kak Ulfa, nggak ngos-ngosan Teh tilawah sambil gerak. Tadi kan Teteh apa sampai target 10 langkah ya, sepuluh Ya kan ribu cuman ya. jalan di tempat doang lah kalau sambil lari ya ngos-ngosan kalau sambil cuman jalan gini doang gitu. Mm-mm. Iya, Sambil iya, iya, lewat iya. lewat gitu aja. Subhanallah. Jadi produktif ya. Jadi kakinya melangkah gitu ya, terus juga sambil tilawah gitu ya. Jadi dapat lah semua ya, nggak Nah ngantuk gitu biasanya ya. kalau kalau yang udah hafal juga Tefet bisa sambil jalan pagi gitu. Mm. Jadi saya sama suami juga biasanya kayak gitu. Ayo kita jalan pagi gitu ya sambil apa? Sambil murojaah misalnya gitu. Atau kalau misalnya belum hafal banget misalnya 80% sambil pakai headset gitu. Jadi kita ngikutin syekh gitu ya tilawahnya. Boleh-boleh aja kan tilawah nggak harus baca ya. Baca itu untuk membantu kita ya bisa dengan audio juga, dengar juga itu membantu kita gitu. Insya Allah. Teteh nemeninnya selang-seling baca sehalaman-sehalaman atau baca masing-masing tapi bareng. Nah, tadi Teteh ceritakan eh, Oh, anak satu kalau satu saya juz. biasanya, kalau saya biasanya baca masing-masing tapi bareng. Cuman kadang-kadang saya suka tawarin Daisan kan Daisan ini dia kalau baca suka buru-buru ya jadi banyak salah gitu ya. Jadi saya suka bilang sama Daisan, Daisan sekarang yang satu halaman ini sama Umi disimak ya gitu. Jadi saya simak yang salah dibenerin gitu. Tapi dia nggak tahan kalau misalnya dia kan targetnya 5 halaman nih sehari gitu ya. Kalau semuanya disimak dia nggak tahan gitu ya. Suka kesel dianya. Jadi udah satu halaman itu aja udah. Nanti sisanya terserah kamu mau gimana pokoknya kamu baca gitu. Deisan seumur itu udah 5 halaman per hari ya. Deisan teh Hmm. 5 tahun ya? Udah 8 tahun. Delapan, Udah 8 tahun gede. ya. Aduh, udah Udah lama gede ya tuh 5 tahun wae. 5 halaman itunya, Ah, Masya Allah. Ya, 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 ya. Keren ya, udah punya targetan seperti itu. Kalau anak masih 3 tahun, apa yang Teteh lakukan dalam mengenalkan Ramadan, Teh? iya. Jadi kalau anak umur 3 tahun mah biasanya lebih ke vibes-nya ya. Jadi lebih ke vibes-nya, ngingetin misalnya kamu kalau mau makan jangan di sini ya, ada orang yang lagi puasa, apalagi kalau misalnya ada kakaknya lagi puasa gitu ya. Terus kita juga biasanya
ngajak si anak ini untuk mempersiapkan berbuka ya untuk kakaknya yang berpuasa gitu. Nanti kakak buka kita beliin ini yuk gitu. Jadi si adik ini walaupun dia nggak berpuasa dia empati dan simpati gitu ya sama kakak-kakaknya yang berpuasa gitu. Jadi jangan sampai malah jadi sembarangan gitu, jadi seenaknya gitu. Kemudian juga kalau dulu sih suka ini ya, ya ini ibu jadi juga kan jualan spanduk juga tuh Teh Feti ya. Jadi Oh ya. sambil apa kita pasang spanduk gitu ya menandakan bahwa ini Ramadan, ada tanda tidak boleh makan dicoret gitu ya, tanda minum dicoret gitu, nggak boleh makan nggak boleh minum saat orang sedang berpuasa. Kemudian tadi sambil bacain buku ya, buku-buku balita itu kan banyak tuh ya. Ada MIM gitu ya. Mengapa Islam menakjubkan itu nanti juga kita bahas tentang puasa ya di anak-anak. Jadi mereka walaupun masih kecil dan gak berpuasa itu udah tahu keistimewaan Ramadan gitu ya. Bahkan mungkin kita ajakin berbuka aja. Jadi misalnya mereka mau makan sore-sore kita bilang nanti aja bareng-bareng sama kakak sambil buka puasa gitu. Gitu. Nah, ini mulai berapa tahun Teh diajarkan puasanya? Ya, biasanya saya suka nanya ya kalau sama anak-anak. Tapi kalau di sini hampir semua itu puasa di usia 5 tahunan ya. Jadi khatam puasa di usia 5 tahunan. Alhamdulillah. Sampai yang terakhir deh Ihsan juga 5 tahun tuh sudah khatam puasa. Alhamdulillah. Jadi usia 4 tahun kalau mau nyoba-nyoba gitu. Tapi kalau enggak ya enggak. Tapi usia 5 tahun biasanya kita coba sehari gitu ya. Kalau sehari aman, biasanya kesananya aman semuanya. Alhamdulillah. Berarti Teh antara sholat, kan kalau sholat diperintahkannya 7 tahun, walaupun kita Ya. perkenakan. Tapi kalau saum berarti lebih awal gitu ya Enggak juga teh, jadi tergantung anaknya aja. Kalau di kondisinya. sini ya karena memang kayak Deisan itu umur 3 tahun udah sholat ya, 3 tahun setengah tuh udah Jumatan sendiri ke masjid ya. Jadi Oh, ya Masya dia lima Allah. tahun udah bisa puasa gitu. Nah kalau misalnya emang anaknya masih susah gitu ya, masih pengen makan segala macem ya puasanya bisa main-main dulu. Kayak misalnya sahurnya ya nggak usah jam 4 gitu, sahurnya jam 8 pagi deh gitu ya. Nanti bukanya bareng misalnya gitu. Atau puasanya mulai dari zuhur sampai maghrib misalnya gitu ya boleh gitu. Jadi nggak harus yang dari subuh sampai zuhur misalnya ya kalau dia susah dibangunin subuh gitu. Jadi eh, tergantung ya tergantung masing-masing anak dan biasanya di usia 5 tahunan gitu juga kita belum belum apa belum ngajarin yang bener sih ya puasanya tapi karena puasa itu emang gampang cuman tinggal nggak makan dan nggak minum aja ya kalau udah bisa ya bisa aja gitu. Alhamdulillah. Ya paling kayak misalnya dulu Bibing yang suka rada banyak makan kan, jadi jam setengah 6 tuh dia udah di meja makan gitu ya sambil duduk terus kita tanya Bibing mau buka gitu kan. Tapi nggak mau menunya. Iya. Tapi kalau ada Ihsan mah karena dia emang gak suka makan jadi ya aman sentosa aja justru seneng dia suruh puasa nggak usah makan gitu ya. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Teh dari Teh Fitria. Teh gimana ngaturnya waktu untuk target tilawah minimal 3 kali hatam atau lebih dengan waktu untuk nambah hafalan. Jadi kalau tadi kan Teh Fatra mah udah tinggal murojaah. Nah kalau kita nih Teh pengennya 3 kali hatam terus pengen nambah hafalan. Ya. Kasusnya kalau lagi ingin hafal ayat jadi nggak banyak tilawahnya. Lebih utama mana tilawah banyak atau nambah hafalan dalam bulan Ramadan? Allah alam ya, kalau lebih utama yang mana ya, karena kan ulama juga berbeda-beda pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak tilawah ya. Karena hadisnya Rasulullah itu memerintahkan kita untuk memperbanyak tilawah di bulan Ramadan gitu. Jadi bisa aja hafalannya nggak terlalu banyak nambahnya, tapi tilawahnya banyak. Tapi kalaupun misalnya kita mau menambah menambah hafalan ya karena kalau kita menghafalkan itu artinya kita juga tilawah banyak-banyak gitu ya. Satu ayat misalnya kita ulang-ulang nih sampai 40 kali ya sama aja sebetulnya itu tilawah-tilawah juga namanya cuman bukan tilawah yang ngurut gitu ya dari Al-Baqarah dari Anas sampai dari Al-Fatihah sampai Anas gitu. Tapi sebetulnya sama-sama kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, sama-sama kita membaca Al-Qur'an, sama-sama kan mendapatkan pahala dari setiap huruf Al-Qur'an yang kita baca. Jadi kalau menurut saya nggak usah terlalu apa namanya dipikirin gitu ya nggak usah terlalu dipikirin mana yang lebih baik mana yang kalau misalnya kita punya target ya menghafalkan membaca Al-Quran menghatamkan Al-Quran 3 kali ya se sebulan Ramadan itu kita tinggal hitung aja gitu 3 kali sebulan Ramadan itu ya tiga juz itu berarti sehari kita harus nyediain berapa waktu
Kalau misalnya tadi ya kayak saya 1,5 jam berarti gitu ya. Terus kita mau menyediakan waktu interaksi dengan Al-Qur'annya 2 jam, berarti ada 1/2 jam lagi yang bisa kita manfaatkan untuk menghafalkan Al-Qur'an gitu. Jadi 1,5 jam untuk baca, 1/2 jam untuk menghafalkan. Atau kalau misalnya waktu kita lebih luang lagi, ah saya bisa kok 3 jam gitu ya. 1 jam pagi hari, 1 jam siang hari, 1 jam sebelum tidur misalnya gitu. Ya udah berarti 1,5 jamnya tilawah, 1,5 jamnya hafalan gitu ya. Jadi insya Allah dapat semuanya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan waktu yang kita punya. Kita bisa bagi waktunya itu kapan dan apa namanya kita bisa bisa nyamannya dengan metode dan dengan hitungan seperti apa. Insya Allah semuanya juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah yang dibandingin itu kita mendingan tilawah atau mendingan nonton drakor ya gitu ngabuburit. Nah itu baru gitu ya. Tapi kalau tilawah sama hafalan gas aja semuanya gitu. Iya, ya, Masya Allah. Masih ada yang mau bertanya? Kalau masih ada chat atau mau resen boleh ya. Teh kalau misalnya ada orang yang seperti gini teh, aduh Ramadan teh pengen punya target, pokoknya harus sedekah setiap hari gitu. Nah akhirnya di bulan sekarang nih Saban ngumpulin uang aja gitu. Kayak heula sedekahnya engke we dikumpulkan biar bisa sedekah di bulan Ramadan. Misalnya kayak gitu teh. Ya, ya siapa juga yang ngejamin ya kita nyampe gitu ya ke bulan Ramadan ya. Jadi kalau kita mau mau sedekah, mau melaksanakan zakat gitu ya, zakat bulanan misalnya, ya laksanakanlah sesuai dengan waktunya gitu ya. Dan insya Allah kita yakin ya, kalau kita sudah menyerahkan semua yang memang seharusnya dikeluarkan, maka di bulan Ramadan justru Allah akan berikan rizki yang lebih berlipat-lipat lagi supaya kita bisa memperbanyak sedekah lagi gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Nggak usah hitung-hitungan karena tadi hitungan kita dengan hitungan Allah mah beda gitu. Kalau emang kita niatnya ingin bersedekah di bulan Ramadan, pasti nanti sama Allah dikasih lagi gitu ya. Tiba-tiba misalnya kita bilang sama Teh Feti saya mau dong gitu ya jualan buku. Qadarullah gitu ya, kita jualan buku. Ternyata setiap hari closing gitu ya, setiap hari ada komisi yang kita dapat. Setiap hari kita bisa bersedekah, masya Allah gitu ya. Jadi jangan jangan khawatir gitu ya dengan rezeki dari Allah karena rezeki dari Allah itu luas sekali. Kita niatkan insya Allah sedekah setiap hari di bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada kita untuk bisa bersedekah setiap hari di bulan Ramadan. Ya. Ya ada pertanyaan. Teh Patra kalau udah tarawih di masjid masih suka tahajud malam-malam enggak? Terus Ya, anak-anak gimana? Ikutan juga enggak? iya biasanya kalau saya lebih suka taraweh di rumah ya. Jadi lebih banyak taraweh di rumah gitu. Taraweh di masjid itu ya paling beberapa kali, misalnya 2 kali 3 kali seminggu gitu ya buat say hello sama tetangga-tetangga, buat Enggak. ngasihi gitu ya. Terus ya biasanya eh, di masjid itu saya cuma 8 rakaatnya aja. Witirnya biasanya sambil nambahin tahajud lagi di rumah sebelum sahur ya gitu. Jadi Hmm. kalaupun misalnya mau full di masjid ya cuma 8 itu aja, witirnya di rumah gitu. Dan kadang-kadang juga sama anak-anak janjian gitu. Kita mau terawih di masjid atau di rumah nih hari ini gitu. Kalau misalnya mau di rumah ya sekalian bimbing atau deisan sambil melancarkan hafalan gantian mereka jadi imam gitu. Oh, Masya Allah. Oh, jadi kalau misalnya Teh Patra sholat di rumah tuh yang jadi imamnya Biming atau Deisan ya? Iya, Ya, biasanya ya. gitu. Kecuali Jadi kalau itu. merekanya udah terawih di masjid. Mereka Hmm. juga suka gitu ya. Kalau misalnya terawih di masjid tuh suka ngintip dulu imamnya siapa. Kalau misalnya imamnya, yang itu bacanya suka salah-salah mi, aku nggak mau gitu. Aku mau terawih di rumah aja ya udah gitu ya. Oh yang itu mah bacanya bagus dan cepet mi, aku di sana aja ya udah. Jadi, Masya Allah. Subhanallah. Nih, banyak ya inspirasi yang sudah kita dapatkan dan kalau di jam saya di Bandung tuh 17 menit lagi azan asar. Oh, masih ada. Teteh kalau Ramadan, bagaimana mengatur jadwal nambah ilmu di keluarga? Atau coba Teh diceritakan dari bangun tidur sampai bangun lagi, keluarga Teh Patra. Ada agenda aduh, hati aja di mana gitu Teh atau tidak? Gitu. Masya Allah. enggak lah. Di keluarga kita mah kebanyakan santainya ya. Karena anak-anak juga kan homeschooling. Jadi ya kita tuh sebetulnya santai banget loh Teh Feti ya dengan homeschooling ini. Jadi kalau anak-anak di sekolah biasa mah bisa sampai berjam-jam gitu ya belajar, kita mah enggak sih, paling juga 1/2 jam, sejam gitu ya sehari itu buat
buat mengkaji sesuatu, buat belajar. Terus biasanya saya lebih banyak cerita teh kalau malam-malam gitu ya. Buat apa namanya memperbanyak hasanah pengetahuan mereka gitu ya, cerita tentang Nabi, cerita tentang sirah Rasulullah SAW, cerita tentang ayat-ayat gitu ya, kayak misalnya tebak nih ya, Umi mau cerita surat apa, terus kita cerita misalnya tentang Ashabul Ukhdud, nanti mereka tebak-tebakan, oh aku tahu itu di surat Al-Buruj ya, kayak gitu-gitu gitu. Jadi emang kebanyakan sambil santai, sambil ngobrol, kadang-kadang sambil jumpalitan juga gitu. Jadi kalau mau diceritain kayaknya nggak elegan juga ya diceritain kayak gitu. Jadwalnya beda nggak sih Teh antara di bulan Ramadan dengan bulan lain gitu, anak-anak Teteh belajar atau apa gitu? Sebetulnya relatif enggak sih Teh, karena ya alhamdulillah sih ini juga anak-anak udah mulai nih ya latihan saum sunnah ya Senin Kamis gitu. Jadi kita juga membiasakan aktivitas tuh nggak berubah walaupun mereka itu melaksanakan saum gitu. Jadi mau di bulan apapun, yang beda itu cuman kita nggak sarapan, kita nggak makan siang, jadi nggak riweh gitu ya. Ayo kita bisa langsung ngapain di pagi-pagi, kita bisa langsung jalan-jalan, kita bisa langsung belanja misalnya ya, atau kita kan kadang-kadang belajar itu kalau di rumah kita itu nggak selalu pakai buku ya, kayak kita belajar itu sambil belanja. Ayo Bing kita ke pasar gitu ya, belajar ngebedain ayam kampung sama ayam jantan sama ayam negeri gitu ya, ngebedain apa namanya apa sih kandungan gizinya, ada ikan ini ikan itu kan juga belajar juga gitu, belajar matematikanya juga, kalau belinya setengah ons berapa harganya segala macam, itu termasuk belajar juga. Jadi banyak kan kasualnya sih kalau di kita belajar itu. Itu anak-anak Teteh nggak pernah rungsing gitu Teh menjelang azan gitu. Terus sekarang mah udah gede-gede teh. Dulu 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 atau ya, Teh heeh, ceritain. dulu ya tadi gitu ya kayak si Bibing suka duduk di meja makan sambil tiduran gitu ya. Bing mau ngapain gitu ya. Tapi biasanya sama kita di ini ya dihibur gitu. Kalau misalnya ada board game ya kan kadang-kadang di buku-buku Sigma itu suka ada tuh board game ya. Itu kita pakai buat buat main gitu ya. Buat apa namanya? Ya cari aktivitas yang lebih seru. Makanya emang kita juga harus tahu ya kalau anak-anak umur segitu, biasanya umur 5 tahun, 6 tahun ya yang masih suka apa? Masih suka rungsing gitu ya. Kita juga harus bisa ngatur, jangan sampai kita sibuk di dapur pas anak-anak kita itu lagi butuh kita gitu ya, lagi tantrum. Jadi kita udah nyiapin. Biasanya kalau saya buka puasa itu hmm, kalau harus nyiapin sendiri gitu ya, itu disiapinnya justru nanti teh sesudah sesudah sholat maghrib gitu. Jadi pas maghrib itu baru sesudah maghrib itu baru masak masak bareng terus makan sampai isya gitu. Dan emang makanannya ya di kita biasanya masakan yang gampang-gampang gitu teh, nggak pernah masak yang susah-susah gitu ya. Udah minta tolong misalnya sama Mbak ini tolong dipotong-potong ya nanti sesudah sholat isya langsung sereng, langsung tumis, langsung panggang, udah mateng makan. Jadi biasanya dadak-dadakan gitu sih. Hmm. Jadi pas sebelum maghrib itu kita bisa cerita, kita bisa main, kita bisa ke taman, kita bisa kemana gitu. Berarti mungkin kalau di sini masih ada yang suka rungsing-rungsing harus nyiapin nih 30 hari mau ngapain aja biar anak-anaknya nggak rungsing. Ya, nah itu banyak tuh aktivitas-aktivitas yang seru tuh kayak di buku sainsku itu TVT ya. Bisa kita pakai juga ya itu untuk sambil mereka itu beraktivitas, sambil mereka juga nambah ilmu pengetahuan gitu ya, sambil mereka juga menikmati puasa gitu. Jadi khas aja gitu kalau puasa itu ibu tuh makin banyak main sama kita misalnya gitu ya. Ibu itu kalau di bulan Ramadan itu kebiasaannya itu jadi yang di apa namanya yang diingat sama anak tuh jangan sampai ibu tuh kalau bulan puasa tuh marah-marah mulu karena sore-sore harus masak segala macam gitu ya. Kita coba ganti lah gitu ya. Jangan kayak gitu. Nah, ini kata Kak Ulfa, bikin jadwal baca buku dan bookies play. Nah, jadi ini udah disiapkan ya kita sebagai seorang ibu. Jadi menyambut Ramadan tuh bagaimana supaya kita juga ibadahnya bisa full, anak-anak juga ikut seneng ya. Eh, Mungkin ini juga sekedar info ya teman-teman yang berada di daerah Bandung. Mungkin nanti di daerah lain juga bisa dicoba. Insya Allah di bulan Maret ini kita ada perkumpulan buat anak-anak. Kebetulan Gentara juga bekerja sama dengan Anak Baik dan Rico The Series. Jadi insya Allah ada 3 lokasi. Yang pertama itu di Atakwa KPAD. Kalau misalnya mau ke sana atau deket ya. Jadi bisa sambil main-main juga di bulan Ramadan itu. Kemudian juga di Antapani di Baitul Mukmin.
Itu Hmm. juga insya Allah ada ya. Kemudian juga yang tengah-tengahnya ini entah jadinya di Salman ITB atau di Al Kausar. Itu insya Allah tanggal 8 Maret. Jadi mudah-mudahan kalau yang belum punya bukunya bisa juga nanti sambil lihat-lihat ya, mudah-mudahan kita juga bisa bertemu di sana. Nah, tuh jadi ingin terbang ke Bandung ya. Subhanallah. Jadi kalau misalnya memang kita, aduh dari apa lagi dalam keadaan kesulitan tapi ingin memiliki produk buku SDI, insya Allah sebetulnya ini lagi ada promo nih. Kalau pengen punya MIM ya, MIM, itu cukup 4.500 sehari ya. Itu 10 bulan insya Allah kita bisa mendapatkannya. Atau juga kalau BPI lagi promo juga nih hanya dengan 8.000 rupiah per harinya, insya Allah. Itu ya, masih ada pertanyaan nih? Mampa mumpung sama Teh Patra, ayo bongkar. Bongkar gimana sih Teh Patra itu sendiri ya. Tapi 10 menit lagi menjelang azan asar, kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh Teh Patra ditutup sama doa Teh. Ya, Masya Allah. Nah, siapkan buku SDI buat amunisi biar nggak mati gaya. Nah, bener. Nah, keren banget Teh. Alhamdulillah ya, jazakillah khair Teh Feti ya, yang sudah menginisiasi kembali. Ini udah cukup lama juga liburnya ya, kajian kita di Gentara ini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan eh, semangat ya buat kita semua juga untuk saling mengingatkan ya dalam komunitas yang baik insya Allah ya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga tutup ya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma Allahumma gfirli wali walidina warhamhum kama rabbayana sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah yang kasiro Teh Patra nggak kebalas deh. Pokoknya nggak tahu nih fee-nya juga harus berapa. Nggak pernah bayar-bayar ya. Mudah-mudahan di akhirat ya Teh Patra ya pahalanya biar lebih berlipat-lipat. Tapi kalau Amin. teman-teman mau bersedekah, mau berinfak, kita ada infak ya boleh Teh Kak Ulfa juga dikirimkan nomor rekeningnya yang bisa kita salurkan baik wakafnya atau juga untuk kegiatan-kegiatan Gentara. Jazakillah kasiro, jazakumullah kasiro buat semua teman-teman yang sudah hadir tadi sampai hampir 30 ya tadi ya, alhamdulillah. Mungkin ya kalau kayaknya ini masih banyak juga dari daerah lain, jadi yang sudah azan berkumandang tadi banyak juga yang sudah pamit. Hatur nuhun semuanya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dan dengan kegiatan Gentara lainnya dan juga bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Hatur nuhun semuanya. Saya Feti, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa masih ada promo sampai tanggal 28, mau arisan atau juga cash. Alhamdulillah, amin. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Teh DJ yang ngerekam ya Teh. Peti malah nggak ngerekam tadi Teh Mijit. Yang penting ada rekamannya ya. Soalnya ini banyak juga yang mau ya. Eh, Ternuhun terima semuanya. kasih.